Tes, tes, elera. Cik, 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 cik. Cek 1 2 dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di kajian kuliah duha pada pagi ini. Walaupun cuacanya hujan, ini dan jamaahnya Masya Allah sekali, tidak seperti biasanya. Tetap kita bersyukur karena masih diberi kesehatan dan keimanan, keistiqomahan untuk mendatangi kajian-kajian ilmu. Salawat salam tak lupa kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung saja menuju acara inti, yaitu kajian yang akan dibawakan oleh beliau Ustadz Farid Prianggono, melanjutkan tema akhir zaman dengan judul yaitu Perjalanan Ruh ke Alam Akhirat. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau Ustadz Farid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat, jamaah duha yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini dimudahkan Allah untuk kembali hadir di majelis ilmu yang insya Allah dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Marilah bersama-sama kita menambah pundi-pundi pahala dengan senantiasa beramal saleh. Kita awali seperti biasa dengan membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersalawat. Moga-moga kita semua selamat dunia akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Ya Allah, bangunkanlah istana di surga ya Allah bagi yang membaca surat Al-Ikhlas, yang berzikir kepadamu, lipat gandakan pahalanya ya Allah. Tinggikanlah derajatnya, gugurkanlah dosa-dosanya, lapangkanlah rizkinya, dan lindungilah dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk mulainya. Ya Allah, yang bersalawat kepada nabimu, berikanlah kelak syafaat di yaumul qiyamah. Dengan rahmatmu jadikanlah kami semua menjadi ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersama-sama selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Moga-moga kita sadar bahwa dunia ini tempat beramal, sedangkan akhirat adalah tempat untuk kembali, tempat balasan di mana manusia akan merasakan siksa atau nikmat selama-lamanya. Maka dalam kacamata syariat, manusia dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, orang yang beriman sejati, orang yang benar-benar beriman. Yang kedua, orang-orang munafik, tidak jelas tentang statusnya. Yang ketiga, orang-orang kafir sejati yang benar-benar ingkar, kafir kepada Allah. Setidaknya 3 golongan besar inilah yang ada di dunia. Orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar mengingkari keimanan, dan orang-orang yang berada di tengah, yang tidak jelas, beriman ya tidak, kafir pun tidak. Dan 3 golongan inilah nanti yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan balasan dari apa yang telah diyakini mereka. Orang-orang beriman akan masuk ke dalam surga. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir pasti akan masuk neraka. Perjalanan kehidupan manusia diawali dari alam ruh. Ruh, di mana tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala, dan manusia sangat sedikit diberi ilmu tentang ruh. Maka ruh adalah hal yang gaib, hal yang gaib, sehingga tidak semua diberi ilmu tentang ruh. Dan kalaupun orang mengetahui tentang ruh, itu pun hanya sangat sedikit. Artinya itu benar-benar urusan Allah, benar-benar dalam pengetahuan Allah. Ruh itu akan berumur atau hidup dalam keabadian. Ruh itu sifatnya abadi.
umurnya panjang kalau dihitung. Ya kalau tidak dihitung ya selamanya akan ada. Itulah ruh. Dan ruh ini berpindah-pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Dan kita masih ingat pelajaran setelah manusia berada di alam ruh, maka ruh itu pun berpindah ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, kemudian nanti ke alam barzah, kemudian nanti yaumul qiyamah dibangkitkan, dan kemudian selamanya di akhirat, entah di neraka atau di surga. Jadi ruh itu melakukan perjalanan yang sangat panjang. Setiap episode durasinya lebih lama. Sehingga kehidupan di alam ruh, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, pindah ke alam barzah dan seterusnya, ya melalui fase-fase durasi yang berbeda. Setiap pindah ke alam berikutnya jauh lebih lama kalau dihitung dengan waktu. Meskipun waktu itu ya relatif, bisa lama bagi orang yang tersiksa, bisa cepat bagi orang yang mendapat nikmat. Artinya waktu itu tergantung rasa. Nek seneng ya cepet. Nek lagi susah rasane suwi. Lagi sedih rasanya lama. Lagi susah lama. Tapi kalau lagi seneng rasanya cepet. Makanya waktu itu relatif. Nah, kita hidup di dunia ini berada dalam dua unsur, ya jasad, ya ruh, jasmani, ya rohani. Lahir, batin, semua berpasangan. Nah, ruh ini sifatnya bebas. Artinya bebas itu ya dia bisa kemana-mana dan menempati apa saja sesuai yang dikehendaki Allah. Lah jasad yang kita miliki sekarang adalah wadahnya, tempatnya. Maka jika ruh sudah menyatu dengan jasad, maka ruh itu pun terikat. Ra iso bebas meneh. Karena sesungguhnya ruh itu sangat berbeda dengan jasad. Saya ulangi ya. Ruh itu berbeda dengan jasad. Karena jasad kita ini terkena namanya aturan. Kalau dia berada di dunia, maka jasad ini ya terkena aturan dunia. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh untuk bersuci, ya, bersih-bersih, butuh untuk mengeluarkan kotoran, dia sakit, dia bisa lelah dan seterusnya. Nah, jasad kita di dunia ini ya seperti itu kondisinya. Maka ruh yang ditiupkan ke jasad mengikuti. Akhirnya yang ruh bergabung dengan jasad ini menjadi jiwa. Yang akhirnya tiap orang memiliki kecenderungan
yang berbeda-beda. Ada orang yang terlalu cinta sama dunia sehingga ruhnya ini kalah dengan jasadnya, dengan dunianya. Akhirnya ruhnya habis tunduk kepada jasad untuk ngurusi masalah dunia. Nah, orang-orang yang terpilih mendapat hidayah, ruhnya ini dia menang. Sehingga ruhnya ini terus hidup. Sehingga dia lebih utama ngurusi akhirat dan tidak lupa dengan dunia. Saya ulangi, ruh yang sehat, ruh yang bagus, ruh yang baik, dia fokus kepada urusan akhirat tanpa meninggalkan dunia. Maka orang-orang yang cerdas ini, orang yang baik ini, ruh yang baik ini, dia tidak akan tunduk kepada dunia. Sehingga waktunya tidak akan habis ngurusi dunia saja, sehingga lupa untuk urusan akhiratnya. Nah, saat ruh ini nanti berpisah dengan jasadnya, maka kita mengenal dengan yang namanya mati. Maka definisi mati itu keluarnya ruh dari jasad. Dan seluruh manusia sepakat, orang mukminkah, orang kafirkah, ateiskah, komuniskah, pokoknya menungso, itu sadar betul, tahu betul dan sepakat. Orang mati berarti tidak ada lagi nyawa, tidak ada lagi ruhnya. Sehingga kalau masih ada nyawa, masih ada ruh, ya berarti masih hidup. Meskipun nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang di rumah sakit sekian lama koma itu kan nggak bisa apa-apa. Tapi tidak mati-mati. Dan dokter menyimpulkan memang belum mati. Orang pun juga menyaksikan memang belum mati. Meskipun nggak bisa apa-apa. Kaya jasad atau jenazah itu kan nggak bisa apa-apa. Semuanya dengan alat-alat. Dia diem aja kayak orang tidur. Nggak ngapa-ngapain. Tapi kan tidak disebut mati. Karena masih ada nyawanya. Maka pada saat nyawa itu terlepas, keluar baru disebut mati. Nah, terlepasnya ini, keluarnya ini tidak kembali lagi. Sehingga disebut mati. Lah nek balik meneh berarti urung mati. Contoh, manusia lagi tidur, itu aslinya dia mati. Maka tidur itu disebut dengan kematian yang kecil. Jadi tidur itu kematian kecil. Karena saat tidur manusia tidak sadar, nggak melakukan apa-apa, ruhnya itu diambil oleh Allah. Nah, saat tertentu ruhnya dikembalikan. Nah, urip meneh. Berarti durung wayahe mati. Maka seperti orang yang koma tadi, ruhnya tidak berada di jasad seperti di alam mimpi. Ya ruhnya mboneng dilah. Tapi dia belum mati. Karena saat nanti
sudah waktunya tiba, maka ruh ini enggak kembali. Alias tidak bersama jasad lagi, maka mati. Kembali ya jamaah, jadi mati itu berpisahnya ruh dari jasad. Nah sekarang, mana yang dimaksud dengan hidup? Nah, kalau mati itu kan berarti berpisahnya ruh dengan jasad. Nah berarti hidup itu apa? Hidup adalah di mana ruh itu berada. Nah hakikat ruh selalu hidup. Dari mulai dicipta sampai nanti selamanya di akhirat, ya ruh itu aslinya hidup, tidak pernah mati. Saya ulangi ya, ruh itu aslinya ya hidup, tidak pernah mati. Sing mati apa mau? Jasad. Karena terpisah maka disebut mati. Nah, sing mati itu jasad, ruhnya tidak mati. Karena saat dicabut nyawa dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia mengetahui. Nah, berarti kan cek urip neng alame gitu. Kata Nabi SAW, pada saat orang itu dicabut nyawanya, maka mata itu mengikuti. Mata itu berarti yang ada di jasad kita, itu mengikuti ruh itu terlepas, ruh itu pergi. Jadi saat dicabut ruhnya, mata melihat. Setelah terpisah, matanya kan melek terus tuh. Ra iso bali, wong wis ra ono nyawane. Nah, coba jenengan melek terus merem. Lu iso merem kok, karena cek duwe nyawa, masih ada ruhnya. Nah, jenengan melek terus ra iso merem, oh berarti mati. Pernah sahabat Nabi kalau tidak salah Mu'adz itu saat meninggal dunia, istrinya memberitahu Nabi matanya terbuka. Kemudian Rasulullah bersabda dengan kalimat tadi, sesungguhnya mata mengikuti ruh itu dicabut. Kemudian setelah itu Rasulullah pun menutupkan mata dari sahabat Mu'adz. Jadi ini menjadi sunnah kalau ada orang mati, cik melek, yondang cepet ditutup. Nek ora cepet, ora iso ditutup. Karena wis kaku. Umumnya orang mati, umum loh ya, itu kaku. Maka kalau dia melek tidak segera ditutup, ya melek terus. Maka nanti saat dimandikan ditutup pakai kasa atau kapas. Saat nanti dikubur ya ditutup. Karena melek terus. Kudune dimeremke. Maka ini menjadi sunnah kalau ada orang meninggal kok jek melek, neison dan cepet ditutup. Mumpung urung kaku. Umumnya loh ya. Maka kalau ada orang jasadnya ndak kaku, jek lemes, maka termasuk golongan orang-orang terpilih. Ini orang-orang yang istimewa. Seperti orang tidur. Contoh siapa? Orang-orang yang meninggal di medan perang, gugur sebagai syuhada. Orang mati syahid itu gak kaku tubuhnya. Kayak orang tidur. Gampangannya nih digotong karo sahabat itu ya yes kaya wong digendong. Lah nek kaku kan kaya kayu. Mekungkung istilahnya ya. Ini ndak, lemes. Bahkan setelah dikubur pun sekian puluh tahun, ratus tahun, bahkan ribu tahun pun kalau diambil kembali jasadnya ya cek lemes. Pernah para syuhada Uhud saat terjadi banjir di zaman sekarang,
jasad-jasad itu pada keluar. Ya namanya kebanjiran. Jasadnya do metu, kemampul. Setelah surut, jasad-jasad itu pun dikembalikan, ditata lagi. Dan yang menyaksikan peristiwa itu terkejut. Karena jasadnya masih utuh, baunya wangi. Seperti orang sedang tidur, ya badannya ya anget. Ya, karena mayat itu, jasad itu ya atis, dingin. Kaku, dingin, lengket. Nek sing rakwani ya wedeni ya, padahal jane biasa. Nek ngomong wedi ya. Halo. Saking wedine ra entuk dilebokke kamar. Ning jaba wae, mosok ning kamar medeni. Kayak ning jaba. Jenenge wis mati ya. Padahal kuwi ya omah-omahe dhewe, kamar-kamare dhewe, mati wis ra duwe. Wis ra entuk mlebu kamar, ora entuk nggo AC. Wis kayak kene ngarep ora nganggo spring bed, nganggone dipan atos sisan. Ora dikai bantal, ora dikai guling. Ini namanya orang mati. Maka saat mati dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan statusnya sudah langsung berubah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah ruh tadi. Jadi saat mereka ini tercabut, maka yang tertinggal jasad, maka inilah yang disebut dengan mati. Nah ruh yang masih hidup ini dan terus hidup ini dia menyaksikan. Meskipun jasadnya diam, memang jasad itu ya benda seperti wadah. Nah yang hidup adalah ruhnya, jiwanya. Terus dia akan melakukan perjalanan. Maka saat dia terambil dia melihat jasadnya yang sedang diurus oleh orang-orang. Memandikan, mengkafani, menyolati, bawa ke kubur. Dia tahu semua. Nah pada saat dia sudah selesai dikubur, jasad tersebut baru dia kemudian berada di alam barzah. Sudah tidak lagi berada di alam dunia. Nah ruh yang sudah selesai dari alam dunia pindah ke alam barzah ini tergantung amalnya. Ada ruh yang mereka ini enggak balik ke jasadnya. Saya ulangi ya. Ini jasadnya nih, misalkan. Ini ruhnya, set diambil kan. Jadi mati itu ya dicabutnya ruh. Nah siapa yang nyabut? Halo? Malaikat maut namanya. Dan ulama sepakat penyebutannya ya malaikat maut. Meskipun dikasih nama Israel. Tapi enggak lazim. Enggak lazim itu enggak biasa disebut begitu. Mereka lebih sering para ulama dan salaf itu yang mengatakannya malaikat maut gitu. Meskipun dikasih nama Israel, tapi lebih sering pengucapannya malaikat maut. Nah yang mencabut malaikat maut ditemani oleh malaikat-malaikat yang lain. Nek wonge apik ya dicabuti enak. Lembut, halus, gampang gitu ya. Tapi nek ruhnya jahat, ruhnya buruk, bukan jasadnya loh ya. Ruhnya jahat, ruhnya buruk, ruhnya adalah pendosa, dicabut dengan sangat menyakitkan. Sudah tersiksa luar biasa, sangat menyaksikan dan benar-benar suara dia sakaratnya ini menakutkan. Bahkan kata Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan, beliau itu naik bagal. Bagal itu kayak keledai bersama sahabat. Nah tiba-tiba keledainya itu berhenti dan seperti ketakutan.
Nah ternyata saat itu di depan Nabi dan para sahabat ini ada 4 kuburan. Ada 4 kuburan gitu, 4 makam. Kemudian Rasulullah bertanya, ini makam siapa? Nah ada yang tahu, makanya sejarahnya ini, si Fulan bin Fulan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, seandainya kalian bisa mendengar apa yang aku dengar, niscaya kalian tidak berani menguburkan orang lain. Maka hikmah kenapa orang yang disiksa di alam kubur, orang yang mengalami kematian saat sakarat, karena alamnya sudah beda, manusia dan jin itu terhalang, tidak bisa mendengar. Kecuali binatang. Saya ulangi ya. Jadi apa yang terjadi di alam barzah, siksaannya, jeritannya, kemudian rasanya yang mereka itu benar-benar kesakitan itu, jin manusia terhalang gak bisa dengar, tapi binatang bisa. Maka kata Nabi, jika kalian bisa mendengar apa yang aku dengar, niscaya kalian tidak akan mau menguburkan satu dengan yang lain. Lah nek iso krungu piye jal? Wedi, takut. Lah pas cek gali kubur krungu, lah sebelah kan akeh. Wah, mau. Maka tukang gali kubur gak ada. Atau sudah tergali kita mau masuk krungon-krungon, wis mau wedi kabeh melayu wis kono lah. Dintang tangke. Itu hikmahnya kenapa tidak diperdengarkan. Pernah suatu saat ada seseorang yang menceritakan, itu di zaman salaf, bukan di zaman Nabi. Ada seekor kambing yang dia itu cari makan di pekuburan. Jadi di kuburan itu kan ada banyak rumput. Lah anehnya si kambing ini bolak-balik telinganya menempelkan ke kubur. Habis itu lari ketakutan, melayu jerantal. Datang lagi makan. Habis itu nempel lagi. Jerantal, takut lagi, lari lagi. Dan dia diamati terus sama orang ini. Ternyata benar apa sabda Nabi, binatang memang bisa mendengar. Dan betul kata Nabi SAW, sadaqta, apabila manusia itu mampu mendengar tidak akan kuat. Karena jeritan mereka, siksaan mereka itu suaranya itu lebih mengerikan, lebih keras dibandingkan suara petir. Nah kita aja kalau hujan deras ada geluduk petir, kan kaget kabeh. Itu lebih keras daripada petir. Apa ora ngageti, apa ora medeni, membuat hati ini langsung matratap luweh daripada mendengar petir. Makanya siksa kubur itu atau apa yang terjadi di alam kubur itu tertutup bagi alam dunia karena memang menakutkan. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya Utsman, kenapa engkau kalau mendengar tentang surga dan neraka biasa saja, tapi apabila mendengar tentang kubur langsung ketakutan dan menangis. Artinya Utsman bin Affan radhiyallahu an itu lebih takut tentang kubur alam barzah dibanding dengan surga dan neraka. Nah jawaban Utsman bin Affan, dan ini sangat terkenal, alam kubur itu permulaan alam akhirat. Dan memang Nabi SAW sudah menyebutkan itu. Alam kubur adalah permulaan alam akhirat. Maka disampaikan Utsman, jika di dalam kubur aku selamat, maka selamat untuk berikutnya. Jika di alam kubur aku tidak selamat, maka celaka untuk selanjutnya.
Gampangane alam kubur ini menentukan nasib kehidupan selanjutnya. Nek neng kubure enak, alhamdulillah aman. Neng kubure ora enak, ya wis musibah. Makanya ini yang ditakutkan oleh Utsman bin Affan. Sambil beliau menyampaikan ini menangis dan para sahabat lain pun ikut menangis. Ini menunjukkan bahwa ruh itu akan selalu hidup dan dia akan mengalami peristiwa-peristiwa. Ning donya diuji karo urusan donya, sing seneng duit ya uripe entek nggo golek duit, sing seneng jabatan ya uripe entek nggo rebutan jabatan, sing senenge wedokan ya entek uripe golek wedokan. Wis makanya dunia ini penuh dengan ujian. Maka ruh ini akan terbelalak, ruh ini akan terkejut saat sudah mati terpisah dari jasad baru tersadar. Loh jebule kan gitu. Selama ini kita bodoh. Di dunia ini ternyata telah tertipu. Yang tadinya kita anggap penting, saya ulangi. Yang tadinya kita anggap penting, ternyata setelah mati semua itu enggak penting. Contoh, kita sedang hidup di dunia, banyak semua manusia kalau ditanya apa yang penting, ya, ono sing jawab duit, orang ono duit ya ora urip. Maka duit menjadi penting. Takoke karo wong sing wis omah-omah. Bu, sing penting apa? Duit tat, ora ana duit ya repot. Ora ana duit ya pegat. Duit penting. Takok kalau cah sekolah, sing penting apa? Sekolah. Cah sekolah takoki ya. Penting apa nang sekolah? Sing ora sekolah, penting apa? Dolan. Nah, sing jadi anggota dewan sing penting apa? Ya jabatan, posisi. Sekarang saya tanya, sing penting apa? Sekarang bagi kalian yang paling penting apa ini? Duwe omah sing enak, duwe bojo sing apik, duwe anak sing oke, ya ta? Tangga ya enak, mobil ono, wis kabeh ono. Kuwi penting kabeh to? Halo, halo. Ajal nek ra ono ngono. Ora ngaji, lah ora ono apa-apa. Maka besok saat mati itu semua yang kita anggap penting di dunia ora penting. Ternyata bar mati mlebu ning kubur, bahkan urung mlebu kubur loh. Saat sakaratul maut tuh itu langsung tersadar dan kata Nabi baru dia menjadi cerdas, menjadi pintar. Yang selama ini bodoh, yang ternyata selama ini dianggap penting, itu tidak penting. Dan apa yang paling penting setelah orang itu mati, sakarat, ternyata yang penting adalah tentang ibadahnya, rukuknya, sujudnya. Jadi ibadahnya itu yang akhirnya menjadi penting. Yang sekarang ki ora penting. Sholat, sak-sae, ngaji ya sak-sae, poso sak-sae, pokoknya kabeh sak-sae ora penting banget ngene lho. Nah, saat nanti mati baru tersadar, loh jebule rukukku, sujudku ki saiki sing penting. Lu jebule ngajiku ki sing penting. Lu jebule dhisik maca Qur'anku ki penting. Lu dhisik jebule sedekahku ki penting. Lu dhisik jebule akhirnya terkejut semua, terbelalak semua sing dulu dianggap gak penting. Ternyata jadi penting. Yang selama ini dianggap penting doyak terus sampai mati, ternyata ra kanggo kabeh. Yakin wallahi demi Allah. Karena semua yang sudah berada di alam barzah, mereka semua sepakat minta untuk hidup lagi. Golek duit neh, pengen duwe omah, pengen tuku mobil, pengen healing, pengen mung siji. Nek iso sedekah meneh.
Nek iso salat meneh. Intinya ingin beramal lagi. Wis amal. Karena itu yang penting ternyata. Dan terbukti saat nanti ruh-ruh yang sudah kembali ke jasad ditanya mungkar nakir. Iso dijawab dengan lancar, dilapangkan kuburnya, datang sosok yang rupawan, bawa baju yang sangat indah, baunya wangi, bajunya indah, sangat rupawan. Leo ditakok itu ya jenengan sinten. Kok dulu ndak pernah aku melihat sosok yang begitu rupawan. Di dunia itu ndak pernah lihat seperti itu. Sosok ini mengatakan aku adalah perwujudan amalmu. Jadi dulu sing penting-penting itu berubah menjadi sosok yang rupawan. Apa sing penting kuwi mau? Ya salate, ya ngajine, ya posone, ya sedekahe, muamalahe, birrul walidaine, taat suamine. Sing amal apik iki dadi sosok yang rupawan. Bukan lagi saya perwujudan hartamu, ora. Aku perwujudan kedudukan jabatanmu, ora kanggo kabeh. Ternyata sing kanggo amalnya. Maka besok manusia benar-benar akan terperanjat. Nah, ruh ini nanti akan berada di satu tempat yang mereka mendapatkan siksa atau nikmat. Makanya yang selama ini dianggap penting urusan dunia, besok dadi rak penting. Terus maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Jadikan semua itu untuk fasilitas. Golek saakeh-akehe pahala nggo akhirat. Nek duwe omah sing apik ya dienggo ngaji, nggo salat. Ngoten lho. Nek duwe duit sing akeh ya nggo umroh, nggo kaji. Ya nggo sedekah, ya nggo jariyah. Nek duwe awak sing sehat ya nggo poso, ya nggo salat sunnah, ya nggo mangkat ngaji. Itu nikmatnya di situ. Sehingga semua urusan dunia itu dikejar untuk fasilitas menuju akhirat. Jadi fokusnya akhirat tidak melupakan dunia. Ojo kewale fokus dunia lali akhirat. Akhirnya kon ngaji, golek duit sik to yo ngaji barang. Serana duit seneni bojo. Kowe ra ngaji seneni ra? Ora. Kowe ra ndek duit seneni ra? Akhirnya dibandingke wah ra pas iki. Lah kok ora salat napa? Ngentekke wektu iki orderanku akeh ora sempet aku salat. Lah engko nek ra semua orderanku ra tak kok ora entuk duit seneni bojo. Lah nek ra salat kan ra seneni bojo. Luwe wedi bojo daripada wedi Allah Ta'ala. Ini saiki wis. Karena apa? Kembali tadi, ruh itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka ruh saat melakukan perjalanannya nanti ke akhirat, maka ruh ini akan selalu hidup dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, jasad itu hanya wadah saja. Maka ruh yang berada di alam kubur akan merasakan nikmat. Akan merasakan siksa dengan jasad yang berbeda, dengan tubuh yang berbeda, bukan lagi yang sekarang. Dan mudah bagi Allah untuk menempatkan ruh itu dengan wadah-wadah yang baru. Nah, saat mereka sudah meninggalkan jasad alias mati, ada ruhnya yang kembali ke dunia untuk merasakan nikmat di alam barzahnya. Ada yang enggak dikembalikan, yang mereka berada di tempat-tempat yang teristimewa. Dan mereka tidak terkena yang namanya fitnah kubur. Saya ulangi ya. Dulu kita pernah belajar, ini contoh. Ini kan jasad kita, ini ruh dicabut, diambil ya. Ruhnya diurusi, terus dikubur. Iki kan delok, ya disolati, di ini delok. Nah, setelah selesai ini naik ke langit, ini diurus.
Setelah sampai ke langit, kalau dia ruh yang baik, kembalikan ke jasadnya. Set, iki ning kuburan, iki ruhnya balik. Maka saat sudah kembali ke alam barzah, perhatikan ya, alamnya berbeda. Meskipun iki jasad sing ning dunya, tapi jasad ini sudah berbeda di alam barzahnya. Jelas? Di dunia jasad butuh tidur, butuh makan, butuh minum, butuh buang air besar, macam-macam lah. Tapi saat di alam barzah rak butuh kuwi kabeh. Ning alam barzah ra ono kerja, golek duit ra ono. Mangan ra ono, ngombe ra ono iki. Nah, saat mereka kembali ke jasad ini dikasih pertanyaan, namanya fitnah kubur, ujian dari kubur. Nah, ujian atau fitnah pertanyaan ini dilakukan oleh Mungkar Nakir, dua malaikat. Yang memang mereka enggak kenal sebelumnya, enggak ono sing kenal Mungkar Nakir. Beda dengan malaikat maut. Manusia kenal semua dengan malaikat maut. Sehingga Nabi menyampaikan manusia itu lebih kenal malaikat maut dibandingkan bapak ibunya. Gitu. Lebih faham malaikat maut dibandingkan bapak ibunya. Kaya konco suwi. Wis konco kental. Luwih akrab, luwih ngerti dibandingke bapak ibunya. Maka saat malaikat mau datang ki manusia ra ono sing ra kenal. Maaf jenengan sinten nggih ora ono. Teko ki langsung wih isine mong wah nek wong kafir langsung terkaget-kaget. Loh teko wah wis wedi tok isine. Karena dia tahu persis. Sama sebagaimana nanti di akhir zaman ada peristiwa Dajjal mau dibunuh Nabi Isa. Saat dibuka pintu gerbang di Masjid Umawi di Suriah itu, Nabi Isa membuka pintu gerbang, papasan, mak jegagi ketemu Dajjal, papasan sama Nabi Isa. Nabi Isa bersama kaum muslimin, Dajjal dengan orang-orang Yahudi dan anak buahnya lah, yang pengikutnya. Nah saat Dajjal melihat Nabi Isa langsung meleleh seperti garam meleleh dalam air. Artinya apa? Lemes. Loh Dajjal kapan kenale? Halo. Maaf Anda siapa ya? Ora ono ngono Dajjal. Artinya apa? Dajjal sudah tahu bahwa Nabi Isa lah sarana atau sebagai wasilah kematiannya. Makanya ngadepi Imam Mahdi santai, ora wedi ora bakal mati. Ngadepi wong sandonya ora wedi ora bakal mati. Karena jalan dia mati ya dibunuh oleh Nabi Isa. Lah gampangane iki pencabut nyawanya iki Nabi Isa kok, ya aslinya sing nyabut kan yo malaikat mau, cuman lewat perantara Nabi Isa, ditombak oleh Nabi Isa. Lu ora tahu ketemu, langsung kenal, cek meleleh. Jadi seperti sudah kenal jauh-jauh hari. Ora ono takok se dicocoke iki bener lah, jangan-jangan Nabi Isa jadi-jadian ini, hoax ini. Ini langsung ngerti. Sama manusia saat berjumpa dengan malaikat maut itu gak ada yang nanya dulu. Langsung kenal, langsung ngerti. Lah kalau dia orang beriman, wah seneng banget. Seneng banget ya Allah. Karena kematian bagi orang beriman itu sangat membahagiakan. Makanya ruh-ruh orang beriman, ruh-ruh orang yang baik ini kalau bertemu dengan malaikat maut, berjumpa dengan kematian itu seneng banget. Nah bedanya matinya para nabi rasul dengan orang biasa yo jelas. Nek nabi rasul ditawari. Kalau manusia biasa ya enggak. Maksudnya ditawari mau mati sekarang apa nanti. Ini nabi-nabi ditawari. Mau umur panjang ya dipanjangkan. Tapi semua nabi dan rasul enggak mau umur panjang. Mau mereka pengen cepat selesai dengan urusan dunia yang penuh dengan ujian cobaan.
Karena kalau sudah mati, wah wis ra ono ujian meneh, ora ono sekolah meneh, ra ono golek duit meneh, ra ono ngurusi utang meneh, ra ono urusi tangga meneh, ra ono urusan karo bojo meneh. Alah ra ono kabeh. Onone mung cuma nikmat. Makanya kalau orang beriman itu meninggal itu rasanya nikmat. Nah, Nabi dan Rasul ditawari. Disebutkan Nabi SAW saat beliau mau meninggal, beliau itu di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di pangkuan Ibunda Aisyah, kemudian Rasulullah saat itu berulang-ulang mengambil air ya dalam baskom. Tangannya dimasukkan, diusapkan karena kondisi badan yang panas dan saat sakarat. Sambil mengatakan setiap orang akan mengalami sakarat. Dan sakarat itu rasa sakit. Meskipun sakitnya berbeda-beda. Yang paling ringan ya seperti gigitan semut. Itu orang-orang yang mati syahid. Nah saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ditawari. Pada saat itu ditawari ingin hidup di dunia lagi atau segera berjumpa dengan Allah. Artinya ya melanjutkanlah meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya. Bayangkan ya Rasulullah sedang berbaring di pangkuan Ibunda Aisyah. Kemudian datang Jibril menawarkan. Yaitu perintahnya Allah. Kemudian Rasulullah dalam kondisi terbaring itu mengangkat tangannya ke langit. Sambil mengatakan Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, aku milih tempat yang tertinggi. Jadi Rasulullah milih akhirat saja. Milih kedudukan yang tertinggi yaitu surga. Akhirnya Rasulullah menyebutkan Allahumma rafiqul a'la. Maka dengan tangannya yang jatuh ke bawah meninggal Rasulullah SAW. Itu kesaksian Ibunda Aisyah di mana Rasulullah meninggal di pangkuan Ibunda Aisyah. Nah kalau orang beriman biasa ya meninggalnya tidak ada pilihan. Ya cabut. Nggak ada tawaran. Maka ruh orang-orang yang istimewa ini para nabi dan seterusnya ini nanti tidak mengalami fitnah kubur. Nggak ada ujian, nggak ada pertanyaan. Siapa saja orang yang tidak akan ditanya di dalam kubur. Satu, para nabi dan rasul. Karena nabi rasul itu objek. Lainnya kita ditanya, man nabiyuka, sopo nabimu? Ya kan kita harus jawab nabinya siapa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas. Nah, tapi para nabi rasul ditakok nabimu sopo? Loh aku ki nabi deh kok mbok takoki. Jelas. Mereka enggak ditanya. Sehingga ruh-ruhnya para nabi rasul ini hidup di tempat yang berbeda. Sebagian besar ulama mengatakan di satu tempat namanya Ailiyin, tempat tertinggi. Jadi ruh-ruh itu hidup di dunianya para nabi dan rasul. Ya kalau kemarin ada yang ikut pengajian Isra Mi'raj, mesti ada kisah cerita Nabi Muhammad naik ke langit-langit itu berjumpa dengan para nabi. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya dan seterusnya. Itu nabi beneran. Saat Rasulullah sebelum naik ke langit sampai di Yerusalem di Masjidil Aqsa, beliau tuh mimpin salat dulu 2 rakaat. Diikuti oleh nabi dan rasul lainnya. Berapa jumlahnya? Total nabi dan rasul itu 124.000. Nabi dan rasul itu totalnya 124.000. Yang dikenal dan dihafal ya 25 kan gitu. Aslinya ya ratusan ribu kan, 124.000. Dan mereka tuh hidup. Halo? Tidak di alam kubur kayak yang lain, enggak. Mereka ada kehidupan sendiri dan tidak ada fitnah kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada fitnah kubur, ujian kubur. Ruhnya siapa? Ruhnya orang-orang yang mati syahid. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang itu, ruhnya berada di surga.
Berada di burung-burung hijau. Jadi burung-burung hijau, burung itu bulunya hijau, di paruhnya itu tempatnya ruh orang-orang yang mati syahid. Jadi di paruhnya itu. Jadi kalau burungnya pergi ke sana ya dia ikut ke sana. Burungnya minum, ruhnya ikut minum. Burungnya makan, ruhnya ikut makan. Jadi dia ada wadah. Wadahnya nenggone paruhnya burung-burung hijau di surga. Nah yang menarik saat itu ditanya sama Allah. Ruh-ruh yang mati syahid ini. Apa yang kalian inginkan? Di dalam surga itu loh. Ora ono sing jawab. Lalu saking enaknya, suatu saat datang lagi Allah nanya sama mereka, apalagi yang kalian inginkan? Orang ono sing jawab, lalu jawab piye wong wis enak, orang jaluk lian-liane, udah nikmat. Datang ketiga kalinya Allah nanya lagi sama ruh-ruh ini, apa yang kalian inginkan? Laki-laki nggak jawab, orang ono kok, sampai akhirnya. Karena tidak enak ditanya terus sama Allah. Akhirnya mereka menjawab, ya Allah kalau boleh diinginkan. Kami minta kembali ke dunia untuk berperang lagi, mati lagi. Jaluke ngonoi. Ada lagi jawaban di hadis yang lain, ya Allah kalau boleh diinginkan. Izinkan kami kembali ke dunia, memberitahu keluarga kami tentang nikmatnya ini, dan kemudian kami perang lagi, mati lagi. Tapi Allah menjawab, itu tidak mungkin terjadi. Karena wis mati ra mungkin balik. Akhirnya mereka hanya minta, kalau begitu ya Allah, sampaikan keadaanku ini, keadaan kami ini kepada keluarga kami. Nah kalau itu aku sampaikan. Akhirnya di dalam Al-Quran banyak disebutkan firman Allah yang menyatakan bahwa orang-orang yang mati di medan perang sesungguhnya mereka tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah Ta'ala. Ini kabar gembira. Nah Allah menyampaikan itu. Dan tidak ditanya lagi sampai hari kiamat. Nah ruh yang ketiga yang tidak akan ditanya dalam kubur, karena memang orang balik neng kubur, yaitu orang-orang yang syidik, orang-orang yang jujur. Contohnya ya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Ini orang yang syidik itu tidak akan kembali ke dunia. Tidak akan kembali ke dunia, tidak akan kembali ke jasadnya. Ruhnya berada di tempat tertinggi, tempat yang mulia. Ini orang-orang yang sidik. Dan menjadi orang yang sidik selalu membenarkan tentang risalah Nabi SAW itu gak gampang. Nah yang ke berapa? Yang keempat, orang yang ribat. Ribat itu berjaga di perbatasan. Orang yang ribat di jalan Allah. Berjaga-jaga di perbatasan. Jadi misalkan Indonesia itu batasnya Papua karo Papua Nugini, nah berada di perbatasan Jogo, Negoro, menjaga wilayah, itu namanya ribat. Nek dalam perang iki ono kemah area kita jogo ning kono. Ojo nganti ono musuh sing teko. Nah ini ribat. Ribat sehari, berjaga-jaga sehari, itu lebih baik daripada sholat dan puasa selama 1 bulan. Puasa 1 bulan, sholat terus 1 bulan. Itu pahalanya kalah dengan ribat hanya cuman sehari saja. Ini keistimewaan. Ini orang-orang yang memang ya istimewa, termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nah inilah ruh-ruh orang-orang yang tidak akan ditanya. Yang terakhir adalah ruhnya orang-orang yang belum mukallaf, yang tidak mendapatkan beban syariat. Contoh, anak-anak yang mati sebelum baligh itu belum mukallaf, belum dewasa.
Maka tidak ada fitnah kubur, enggak ada ujian kubur. Ruhnya ndak kembali. Ana wong tua duwe anak kena DB, mati umur 5 tahun. Matine jasad dikubur, ruhnya ndak di situ. Wis nggon-nggone ana tempate dhewe. Tidak ditanya wong cek cilik belum ngerti syariat. Tidak beban kepada dia. Umur 7 tahun JSD balik sekolah loro. Panas, step tinggi, mati, masuk surga langsung itu. Nah di alam kubur rak ditakoi, wong ruhnya rak balik kok. Nah ini yang dimaksud dengan orang-orang yang belum mukallaf. Yang berikutnya orang yang tidak sadar, tidak punya akal. Ini enggak ditanya. Anaknya belum punya kesadaran sampai dewasa. Contoh orang yang kalau saiki disebut kayak wong sing autis, anak autis. Atau edan sejak kecil, gila sejak kecil, wis ora ngerti, wis ora mudengan. Nah, kan ada tuh. Nah, mereka ini terbebas. Tidak akan ditanya dalam kubur, wih ahli swarga gitu. Mereka-mereka yang tidak memiliki kesadaran. Ono sing lahir punya kelainan-kelainan, otak tuh ndak berfungsi, otak ndak bekerja benar. Ono sing jenenge autis, ono sing Down syndrome, ono sing berkebutuhan khusus yang memang orang mudeng, orang sadar gitu. Ini orang-orang yang tidak akan ditanya, ruh-ruhnya tidak dikembalikan ke jasad. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kesimpulannya adalah ruh ini selalu hidup. Meskipun jasad mati. Dan ruh ini akan mendapatkan balasan dari yang dikerjakan. Maka berusahalah untuk fokus kepada kehidupan akhirat. Dengan memperbanyak amal-amal soleh. Fokus dengan kehidupan akhirat dengan memperbanyak amal-amal soleh. Jadikan dunia sebagai sarana. Jadikan dunia sebagai sarana. Untuk meraih kenikmatan kehidupan akhirat. Untuk meraih kenikmatan kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Allah alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Farid atas materi yang disampaikan, sangat masya Allah sekali. Penjabaran bagaimana perjalanan ruh menuju alam akhirat. Semoga bisa menjadi bahan muhasabah dan ilmu tambahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa tetap saksikan channel kami kajian kuliah duha yang sekarang bisa ditonton secara langsung live. Barangkali ada teman-temannya atau ibu-ibu, bapak-bapak juga yang berkenan tidak hadir, bisa di-share link tersebut. Okay. Cukup sekian dari kami. Mungkin panitia jika ada kesalahan kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika